Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar lagi, semangat lagi. Allah. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Masuk pada bab keempat. Kalau kemarin kamu sudah bab 1, bab 2, bab 3 telah melaksanakan UTS, alhamdulillah, mudah-mudahan nilainya bagus-bagus semua ya. Nah, sudah ini ya, sudah pada sholat subuh tadi pagi anak-anak? Alhamdulillah. Sudah sarapan ya? Sudah pakai baju rapi hari ini? Alhamdulillah sudah membantu orang tua hari ini? Alhamdulillah sudah bisa merapikan tempat tidurnya sendiri. Alhamdulillah sudah ya. Hari ini kita akan masuk pelajaran 4, judulnya adalah sikap hormat dan patuh. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 4, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah ya, menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bumi pimpin untuk hari ini, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, pada pelajaran 4 judulnya adalah sikap hormat dan patuh. Setelah pelajaran ini, anak kelas 4 diharapkan dapat memahami sikap hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dapat menyimulasikan itu mempraktekkan ya, sikap hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah ya, ini sangat menarik sekali anak-anak. Sikap hormat dan patuh selalu kita reviewkan terus ya, mulai dari kelas 1 waktu itu kamu PAI sudah pernah ada ya sikap hormat dan patuh, kelas 2 juga insya Allah sudah ada, kelas 4 ini menguatkan kembali apa yang telah kamu pernah pelajari ya, insya Allah seperti itu anak-anak. Nah, di dalam buku kamu maksudnya Bumi ya, ini ada gambarnya ya. Ini lagi apa anak-anak? Iya benar, lagi ada anak lagi salim ya kepada kedua orang tuanya. Mungkin dia mau berangkat sekolah anak-anak, seperti kamu nanti setelah pandemi insya Allah masuk sekolah lagi ya, seperti ini nanti ya. Kita langsung ke A ya, halaman 26 nya. Judulnya adalah pengertian sikap hormat dan patuh. Sikap hormat dan patuh itu apa sih? Nah, hormat adalah perbuatan menghargai terhadap orang lain. Bukan hormat yang waktu kita upacara hari Senin yang seperti ini, bukan. Maksudnya hormat itu menghargai anak-anak ya. Nah, itu merupakan sifat orang mukmin atau orang beriman. Kita itu sikapnya seperti itu. Ciri pribadi muslim yang mendasar, menghormati orang lain. Yang kedua adalah patuh. Patuh itu artinya apa? Patuh itu taat. Kalau tadi hormat, menghargai, kalau sekarang patuh. Patuh artinya taat, setia, soleh, dan penurut. Nah, secara istilah orang taat adalah orang yang melakukan segala perintah Tuhan, maksudnya perintah Allah ya, dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, patuh itu berarti patuhnya kepada Allah ya, taatnya taat kepada Allah, nurutnya nurut kepada Allah ya.
Pengertian taat hampir sama dengan pengertian takwa ya. Kalau tadi takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, patuh juga seperti itu anak-anak. Taat itu juga seperti itu. Jadi antara taat dan takwa itu mirip-mirip dan hampir sama gitu ya. Allah menganjurkan kita untuk hormat dan taat terhadap orang tua. Nah, setelah kita taat pada Allah, kita diwajibkan untuk taat kepada orang tua. Ya, selama perintah atau selama perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah ya. Kalau perintah yang nggak boleh dilakukan itu adalah perintah untuk menyekutukan Allah ya. Kalau misalnya ada orang tua mengajak menyekutukan Allah, nah itu kita yang tidak boleh taat. Tapi selama perintah itu nggak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita lakukan ya. Nah, seorang sahabat meminta fatwa. Nah, meminta fatwa itu meminta nasihat ya kepada Rasulullah. Sahabat tersebut bertanya tentang kedatangan ibunya yang musyrik. Nah, ini waktu Nabi awal-awal berdakwah ya, sahabatnya bertanya, ibunya itu musyrik tapi mau datang berkunjung, apa yang harus dilakukan oleh sahabat? Apakah ditolak saja atau tidak mau menemui atau bagaimana? Ibunya kan musyrik ya, ibunya kan lain agamanya ya, gimana ya sikapnya ya yang baiknya? Maka Rasulullah menjawab, sambunglah silaturahmi dengan ibumu ya. Jadi walaupun beda keyakinan anak-anak, tetap silaturahmi itu harus, kasih sayang itu harus disambung, kata Rasul gitu ya, sebagai tanda penghormatan ya. Dan rasa hormat akan lahir jiwa patuh atau taat. Oleh sebab itu marilah kita tumbuhkan rasa hormat baik pada yang tua, yang muda, seagama atau lain agama. Jadi hormat patuh itu sesuatu yang harus ya, tidak hanya kepada orang tua, tapi kita juga menghormati yang muda, menyayangi yang muda juga. Selanjutnya kita yang ke B anak-anak ya. Yang B judulnya adalah membiasakan sikap hormat dan patuh. Nah, ini ada gambarnya di dalam buku kamu. Ada gambar apa ini? Nah, betul. Ini ada anak pakai seragam dan di sini ada Bapak Ibu guru ya. Seperti kamu waktu datang ke sekolah pagi-pagi itu anak-anak ya. Ada yang Bu guru, Bapak Ibu guru menyambut di gerbang. Nah, seperti itu ini. Lagi saling kayaknya ya. Nah, dalam hubungan sesama manusia kita diperintahkan hormat dan mentaati orang tua dan guru. Nah, kalau orang tua kita adalah orang tua kita menghormati orang tua di rumah. Kalau kita di rumah, kalau di sekolah orang tua kita adalah Bapak Ibu guru, karena orang tua sudah menyerahkan tanggung jawab mendidik waktu di sekolah itu adalah tanggung jawabnya Bapak Ibu guru. Nah, di antara cara hormat dan taat kepada orang tua dan guru adalah, nah ini di antara caranya gimana? Satu, saat berjumpa dengan mereka mengucapkan salam, terus melaksanakan perintah dan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya, insya Allah ya. Kita punya orang tua muslim, guru-gurunya juga muslim, kita berada di sekolah Islam, SD Islam Assalam, insya Allah nggak ada perintah yang bertentangan dengan agama kita ya, malah kita menumbuh kembangkan agar kamu taat dan patuh kepada ajaran agama kita, agama Islam ya. Nomor 3, mendengarkan nasihat mereka. Insya Allah anak-anak kalau dinasihati nggak boleh marah, nggak boleh ngambek ya, harus didengarkan yang baik dan dilaksanakan, jangan cuma didengarkan ya. Selanjutnya nomor 4 benar, tidak menyela atau memotong. Kalau orang tua atau guru lah, kalau orang tua di rumah lagi memberi nasihat atau lagi berkata-kata, lagi berbicara, kita nggak boleh menyela-nyela. Belum selesai, harus kita tunggu sampai selesai baru kita bisa bicara ya. Demikian juga waktu di kelas ya, gurunya masih ngomong, pak gurunya masih nerangkan, di tengah-tengah kita nggak boleh menyela atau berbicara sendiri atau apa anak-anak
menyela pembicaraan atau memotong pembicaraan ya. Nanti sama Bapak Ibu Guru insya Allah ada waktunya kamu bisa mengungkapkan pendapat atau bertanya. Nanti akan diberi waktu tersendiri biasanya begitu ya. Nah selanjutnya nomor 4 ya. Kok ini 4 lagi, berarti salah ini ketikannya ya. Nanti kamu betulkan sendiri ya. Nomor 5, berbicara dengan sopan dan ramah kepada mereka, maksudnya kepada orang tua dan guru ya. Nomor 6, yang terakhir nomor 6, tidak menyinggung perasaan mereka baik melalui perkataan ataupun perbuatan ya. Nah, sikap hormat dan terus ditujukan dengan teman-teman kita. Nah kalau sama teman kita juga sama, nah seperti itu. Kalau kita nggak mau teman kita berkata kasar kepada kita, ya kita harus sopan pada mereka ya. Terus kita juga menolong kalau kita pengen nanti kalau suatu hari kan orang nggak mungkin anak-anak ya nggak butuh bantuan, mesti nggak bisa hidup sendiri, pasti kita akan suatu hari akan butuh bantuan mereka. Bantulah mereka pada saat mereka butuh bantuan, sehingga mereka juga akan sama perlakuannya kepada kita. Kita menghargai mereka ya, terus menolong, berbuat baik dengan perkataan maupun perbuatan. Nah insya Allah mereka juga akan berbuat baik kepada kita dan kita mendapat ridho dari Allah ya. Sebagai teman yang baik kita tidak boleh menyakiti perasaan, nah, menipu, mengganggu teman, nggak boleh seperti itu ya. Diingat-ingat sudah kelas 4, nggak boleh mengganggu teman ya. Kamu juga nggak mau diganggu kan ya, seperti itu. Kamu nggak suka ditipu ya, makanya kamu nggak boleh menipu juga. Dengan melakukan semua hal itu tersebut niscaya kita akan disayang oleh teman-teman kita. Nah, selain itu juga memiliki banyak teman. Dengan menghormati, dengan menghargai orang lain, insya Allah kita termasuk orang-orang yang taat dalam agamanya. Itu ya anak-anak. Kalau menghargai, insya Allah kita termasuk orang yang taat kata Allah gitu ya. Hal yang sama mesti kita lakukan terhadap orang lain, terlebih pada diri kita sendiri seperti kepada adik kandung. Kalau kita berbuat baik pada orang lain, kita juga sudah semestinya baik kepada keluarga kita, pada adik, pada kakak. Masa sama orang lain baik tapi sama keluarganya sendiri nggak baik? Masa rukun sama teman nggak rukun sama adik atau kakak ya? Ya insya Allah tidak seperti itu. Nah di bawah ini di dalam buku kamu halaman 28 bisa kamu lihat. Nah ini ada gambar sedang apa ini? Iya benar, ini dia ada adiknya ini minta tolong sama kakaknya agar mengambilkan boneka yang tersangkut kayaknya ya di atas lemari. Nah ini ya, ini wujud dari tolong menolong, kasih sayang kepada adiknya ya. Nah, ada bergaul yang baik terhadap orang yang lebih muda, antara lain, nah ini kepada yang lebih muda ya. A. Memberikan kasih sayang dan bimbingan. B. Memberi contoh dengan perbuatan sesuai. Yang C. Berbicara dengan sopan. Yang D. Menasihati apabila ia lupa dan berbuat salah. E. Menolong bila dalam kesulitan. F. Bersabar terhadap kemauannya. Bersabar terhadap kemauannya. Biasanya kalau anak kecil itu kan kemauannya itu kayak minta ini, minta itu gitu ya, yang kayaknya aduh ini bikin capek gitu ya anak-anak. Maka kita harus bersabar. Oh adiknya itu masih kecil, masih belum seperti kakaknya yang sudah sekolah, yang sudah kelas 4, maka dimaklumi, maka bersabar kepada yang lebih muda. Nah itu anak-anak yang kita pelajari hari ini ya. Anak kelas 4 mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang kita pelajari hari ini ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.